Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir pekan. Mari kita sambut kembali akan hari ini dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada di akhir pekan bersama keluarga. Kami mau mensyukuri dengan melandasi lagi firman-Mu. Roh Kudus kiranya mengaruniakan kami hikmat pengertian, tapi juga kemampuan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Obadja 1 ayat 2 dan 3. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ya, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari atau pada akhir pekan ini. Dan tema kita adalah dalam kitab Obadja, bijak dan bajiklah kalau hidup. Bapak Ibu, kitab Obadja ini ditulis sesudah kota Yerusalem jatuh sekitar tahun 586 sampai 587 sebelum Kristus atau sebelum Masehi. Ini ditunjukkan dalam ayat 11 sampai ayat 14. Bagian ini menunjuk pada kitab Esra 4 ayat 45 yang menunjukkan bahwa bangsa Edom membakar tempat ibadah orang Yehuda ketika bangsa Kasdim menyerang bangsa Yehuda. Penulis kitab Obadja sendiri kurang diketahui pasti siapakah nama pengarangnya. Kitab Obadja menceritakan mengenai relasi Israel dengan Edom dan mengenai hari Tuhan. Secara garis besar, kitab Obadja menyampaikan pesan mengenai pembalasan Allah kepada bangsa Edom atas apa yang telah mereka lakukan terhadap orang Yehuda. Dalam kitab Obadja terdapat tema-tema penghukuman Allah bagi musuh-musuh Israel. Ada hari Tuhan, ada kerajaan Allah, ada teologi Sion, ada kepemilikan tanah Israel, dan hukum pembalasan Allah. Tema utama dari kitab ini adalah pembalasan kepada bangsa Edom. Bapak Ibu, Edom adalah keturunan Esau, dikenal sebagai bangsa yang bijaksana, kuat, dan kejam. Mereka tinggal di wilayah yang subur. Kota mereka berada di ketinggian pegunungan yang dikelilingi bukit batu dan jurang terjal, menjadikannya sulit dijangkau musuh. Semua keunggulan itu menunjang keangkuhannya sampai Edom berkata di ayat 3, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Nah, keangkuhan Edom dilukiskan oleh Nabi Obadja sebagai saudara yang menertawakan Yerusalem saat orang asing menjajah dan melakukan kekerasan. Ayat 10 dan 11. Edom bersukacita atas kesusahan saudara-saudaranya. Edom menari-nari dan bersorak-sorai di atas penderitaan mereka. Ayat 12. Bahkan ikut menambah-nambah kemalangan dan kesusahan atas keturunan Yakub. Ayat 13 dan 14. Edom berdiri dalam keangkuhan seakan-akan dirinya yang tertinggi di seluruh dunia. Ketinggian hati Edom menantang Allah sehingga Allah menunjukkan kehadiran dan kuasanya. Ayat 2, 4, 8. Kata janganlah 12 sampai 14 diserukan berulang kali sebagai peringatan Allah karena hari Tuhan. Ayat 15, yakni hari penghakiman telah dekat. Pada hari itu Edom tidak akan bisa mengagungkan dirinya lagi. Perbuatan Edom akan kembali menimpa kepalanya sendiri. Itulah yang akan mereka alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Allah tidak tinggal diam ketika umatnya ditertawakan, umatnya direndahkan dan diperlakukan tidak adil. Allah tidak menutup mata terhadap detail masalah kehidupan umat manusia. Ya, ada bahasa Gusti Ora Sare. Ia membalaskan orang yang zolim karena ia sang hakim dan sang hukum. Bapak Ibu, tidak hanya Edom, setiap kita berpotensi dan bisa terjebak di dalamnya. Bisa menertawakan kesusahan orang lain, bisa menganggap diri lebih baik, lebih unggul, dan dengan demikian meremehkan upaya orang lain, bahkan menyepelekannya atau bertepuk tangan saat orang lain menderita. Dan melalui kitab Obadja ini, Obadja mengingatkan, janganlah kita menjadi orang yang demikian. Atau sebaliknya, bisa jadi kita yang direndahkan, disepelekan, atau ditertawakan karena ketidakmampuan dan ketidakberhasilan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menutup mata. Tuhan itu adil. Ditundukkannya siapa saja yang meninggikan diri, tetapi sebaliknya diangkat atau ditinggikannya siapapun yang direndahkan orang lain. Maka melalui firman Tuhan ini, bijaklah dan bajiklah kalau hidup. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu.
Kami bersyukur kami sungguh telah diberkati dengan firman-Mu untuk kami memiliki kehidupan yang sungguh bijaksana, tetapi juga bajik dalam bersikap, dalam bertindak, sehingga kami tidak dilihat orang sebagai orang yang angkuh, apalagi dialami orang lain ketika kehidupan sungguh-sungguh mereka perbuat untuk setiap kami. Karena itu kami rindukan supaya hidup kami berkenan dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, mempersiapkan diri untuk ibadah besok hari dan bersama dengan keluarga dalam sukacita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.